berpengaruh pada bagaimana imunitas tubuh. Meskipun kita tahu nih sekarang lagi zona hitam ya, pandemi ini. Mungkin di beberapa kota lain juga sama ya, saya lihat ya. Kalau baca berita-beritanya, kita juga jangan panik. Cuman lebih waspada. Yang mungkin sebelum-sebelumnya mulai merasa longgar nih, oh bisa jalan-jalan, makan di tempat keramaian, ya bisa belanja di tempat keramaian. Mungkin sekarang lebih menjaga diri lagi, pakai masker terus dan cuci tangan terus, menjaga kebersihan diri lagi ya. Karena kemarin karena new normal jadinya kita leyeh-leyeh nih ya, agak longgar nih ya. Jadi sekarang sudah harus waspada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum menyapa tadi, belum beri salam. Alhamdulillah, selamat datang. Saya lihat ada beberapa yang jadi peserta baru ya, mengikuti berfaedah.club ini, Positive Class Extra ini ya. Mudah-mudahan dengan bergabungnya saudara-saudari sekalian, saudari-saudari sekalian, bisa menambah ukhuwah ya, mempererat ukhuwah, kemudian kita bisa saling bermanfaat ya dengan proyek ini. Baik, tanpa berlama-lama karena sebetulnya di program Positive Class Extra ini sebetulnya langkah baru yang sebelumnya itu kita ada Pulwap ya, kuliah WhatsApp Positive Class juga, kafe psikologi, tapi karena dirasa kurang greget gitu ya kalau cuman bertemu via chat ya, karena biasanya juga sama, saya memberikan materi ya, kemudian di-share di grup, dibaca, kemudian ada sesi tanya jawab. Tapi sekarang sesi tanya jawabnya berupa tatap muka secara teknologi ya. Jadi saya langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta setelah peserta membaca tulisan. Mungkin sedikit tentang kecerdasan emosi yang saya tulis ya. Saya berharap yang hadir ini sudah baca ya apa yang saya tulis, karena itu sudah lengkap semua intinya. Ya, ternyata dari hasil penelitian EQ itu sangat berperan besar lebih daripada IQ ya. EQ itu kecerdasan emosi, emotional quotient, kemudian IQ itu kecerdasan intelektual. Intellectual quotient itu perbandingannya kalau EQ 80% mempengaruhi bagaimana kesuksesan hidup seseorang, sedangkan IQ cuma 20%. Nah, dari definisi atau makna kecerdasan saja, nih ya, kecerdasan itu maknanya secara ilmiah nih, ya, artinya adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan. Ya, kalau Anda, kecerdasan itu apa sih? Artinya kecerdasan itu artinya adalah kemampuan seseorang ya dalam menyelesaikan masalah-masalah, persoalan-persoalan. Ya, dan yang paling utama, yang paling besar yang harus dimiliki oleh manusia itu adalah kecerdasan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidup, ya kan, permasalahan-permasalahan hidup. Ada kecerdasan matematika, ada kecerdasan bahasa, ada kecerdasan ya kalau dikumpulkan jadi satu menjadi eksakta dan non eksakta gitu ya. Nah, itu juga artinya berarti kecerdasan matematika orang yang punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah matematika. Orang yang punya kecerdasan bahasa, orang yang punya keterampilan dalam atau kemampuan dalam menyelesaikan masalah-masalah di bahasa, ya kan? Tapi yang paling utama dari semua itu adalah kecerdasan dalam menyelesaikan persoalan hidup, yaitu EQ itu, emotional quotient. Kenapa sih kecerdasan yang utama, ya, yaitu adalah dalam menyelesaikan persoalan hidup itu hubungannya sama emosi? Ya, karena jawabannya adalah karena emosi kita inilah ya, manusia itu punya emosi, dianugerahi emosi oleh Allah, di mana kalau kita tidak bisa mengelolanya, di mana ketika kita tidak bisa menundukkannya, tidak tahu bagaimana cara menundukkannya ya atau mengelolanya ya atau mengontrolnya, maka kita akan dikuasai oleh emosi itu. Sedangkan kalau kita manusia dikuasai oleh emosi, maka yang terjadi adalah apa? Kita akan dipimpin oleh emosi itu. Kalau lagi dapat peristiwa yang nggak enak, ya, yang unpredictable kan, peristiwa dalam hidup kan terjadinya unpredictable semua, karena semuanya dari Allah ya. Allah yang
memberikan itu, pelakunya adalah Allah. Tujuannya apa? Supaya kita belajar banyak hal. Ya, hikmahnya adalah itu pembelajaran semua, agar kita menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, ketika kita terserah sama peristiwa yang terjadi dalam hidup yang unpredictable itu, di mana kalau kita dapat musibah, dapat kesulitan, dapat hal yang tidak menyenangkan, kemudian kita dikuasai oleh emosi kita, di mana kalau peristiwa sedih dan tidak menyenangkan itu menghasilkan emosi negatif, maka hidup kita pun akan negatif terus, ya. Ada orang yang tidak punya kecerdasan emosi yang baik karena tidak belajar, tidak mengasahnya, tidak mengerti betapa utamanya ini, maka dia akan dikuasai emosi negatif. Sehingga ketika sedih, sedihnya berlarut-larut. Jadi kalau marah, marahnya berlarut-larut. Dia dikuasai kemarahannya, dia dikuasai kesedihannya, galau terus, baperan terus, tersinggungan terus, paranoid terus, cemas terus. Apa bahayanya? Bahayanya kalau kita dikuasai emosi negatif kita tidak punya kemampuan bagaimana mengontrol dan mengelolanya, maka kita akan ke penyakit psikologis nanti. Penyakit-penyakit psikis itu, ya, ujung pangkalnya yang paling berat adalah depresi yang menciptakan pemikiran atau keinginan untuk bunuh diri. Nah, manusia yang tidak punya kecerdasan emosi yang baik pun dia tidak mampu beradaptasi dengan peristiwa-peristiwa dalam hidup, tidak bisa menyesuaikan diri dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, yang semuanya unpredictable. Kita nggak bisa memprediksi hari ini kita disakiti atau tidak, ada orang membuat kita tersinggung atau membuat kita bahagia, ada peristiwa menyenangkan atau tidak menyenangkan, ya. Yang jadinya nanti apa? Manusia akan selalu cemas sama hari esok, cemas sama masa depan, cemas sama lingkungannya, cemas sama diri sendiri, cemas sama orang-orang di sekitar. Jadinya tidak mau bertemu, tertutup, pasif, tidak mau aktif, tidak mau berinteraksi sosial. Justru itu nanti yang akan memperburuk kesehatan mentalnya. Orang-orang yang tertutup, yang pasif, tidak mau aktif, ya, fobia sama interaksi sosial, itu yang akan nanti menciptakan masalah-masalah psikologis malah. Justru orang yang depresi ketika dia tidak mau bergerak, tidak mau aktif, tidak mau memaksa dirinya untuk berinteraksi sosial, semakin parah depresi. Ya, dan ternyata terakhir nih ya, sebelum kita tanya jawab, ya, kecerdasan emosi, ya, itulah yang diharapkan di agama kita. Ya, Allah mengharapkan manusia, hamba-hambanya punya kecerdasan emosi dengan apa? Akhlak yang mulia, ya. Jadi Allah menilai kualitas seseorang, kualitas hamba-hambanya bukan dari kepintarannya, bukan dari seberapa banyak dia menghasilkan materi, bukan seberapa tinggi kedudukannya, ya, bukan seberapa cantik atau seberapa gantengnya dia, tapi yang Allah lihat kualitas hamba-hambanya dari akhlaknya, ya kan, ketakwaannya gitu ya. Tapi buah dari takwa adalah akhlak. Jadi goals kita, ya, dalam mendidik anak-anak kita, goals kita dalam bermujahadah dalam hidup ini untuk diri kita sendiri adalah bagaimana setiap harinya kita bisa menjadi manusia dengan kualitas akhlak yang lebih baik daripada sebelumnya. Untuk bisa menghasilkan kualitas akhlak yang lebih baik daripada sebelumnya, tentu kita pun harus memperbaiki ketakwaan kita, keimanan kita. Untuk bisa memperbaiki ketakwaan dan keimanan adalah bagaimana? Setiap hari, setiap saat kita bermujahadahnya, berjuangnya adalah setiap hari aku bisa lebih dekat dengan Al-Quran, aku bisa lebih dekat dengan sunnah-sunnah Rasulullah, hadis, aku bisa dekat dengan Allah. Dan untuk bisa dekat dengan Allah, kita cari lingkungan, sahabat-sahabat, teman-teman, ya, komunitas, perkumpulan-perkumpulan di mana dengan berada di situ kita semakin dekat dengan Allah, dekat dengan sunnah Rasulullah, dekat dengan Allah. Demikian dari saya. Monggo, Mbak, pertanyaan yang sudah ada nomor 1 bisa disampaikan. Baik, pertanyaan yang pertama, Bu. Dalam materi disebutkan bahwa ciri-ciri orang dengan kecerdasan emosi yang baik, salah satunya adalah selalu asertif. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara supaya kita bisa lebih asertif atau lebih tegas dalam menggunakan pendapat,
Sedangkan kita terkadang malu atau tidak percaya diri dengan pendapat kita. Karena kadang dalam hati selalu muncul asumsi bahwasanya pendapat kita kurang tepat atau salah. Dan jika memang pendapat kurang diterima, terkadang ada rasa kecewa, dan di lain waktu atau di lain keadaan, jika mau mengungkapkan pendapat, jadi ragu-ragu untuk mengungkapkannya. Begitu. Baik, barakallah untuk pertanyaan pertama. Jadi ciri-ciri orang yang punya kecerdasan emosi, dia punya keterampilan bersikap asertif. Bukan selalu asertif ya. Kata selalunya diganti, dia punya keterampilan bersikap asertif. Karena nggak selalu bisa asertif ketika yang dihadapi tidak cocok untuk kita bersikap asertif. Ada situasi-situasi seperti itu. Tapi gini, orang asertif itu kalau misalnya saya mau menjelaskan mudahnya itu kita bandingkan dengan dua sifat yang berseberangan dengan asertif. Jadi ibaratnya ada 3 sifat ya, asertif di tengah-tengah ya. Yang satunya agresif, yang di depannya asertif itu agresif, yang di belakangnya pasif. Jadi kalau mau memahami apa itu asertif, kita akan memahami juga tentang 2 sifat lain ya yang itu buruk ya, yang tidak asertif. Yang pertama agresif. Orang agresif itu ketika menyikapi situasi, ketika menyikapi peristiwa yang dia kontra, dia nggak setuju gitu ya, dia akan to the point, nggak mikir atau tidak punya empati ya, biasanya asal celamut aja gitu ya, nggak mikir perasaan orang, pokoknya dia nggak suka, dia langsung jeder gitu ya. Contohnya saya suka mencontohkan kalau kita sedang ngantri, ya ngantri panjang, di mana nih kalau ngantri panjang ya, bukan ngantri sembako ya. Ya pokoknya ngantri yang panjang, mungkin mau ngambil kupon apa gitu ya. Mau ngambil kupon apa. Nah, orang yang lagi antri nih, ada yang nyerobot. Nah, ini kita nih ya, kita sudah ngantri juga antriannya sampai 50 berapa tuh, belakang juga udah panjang ya. Ternyata ada yang nyerobot, baru datang dia nyerobot ke depan kita. Ya. Nah, apa yang dilakukan orang agresif, orang pasif dan orang asertif? Ya, orang agresif gimana? Ketika menyikapi ada yang nyerobot, pasti langsung nyolot ya, langsung marah ya. Hei Pak, gitu. Bapak ini semuanya sendiri gitu ya, misalnya ya. Bapak nggak tahu apa kita semua ini apa ngantri gitu. Kembali ke antrian gitu kan. Atau kita akan maki-maki dia tuh orang yang agresif. Dasar Bapak ya nggak tahu diri atau apa, langsung berantem kan. Kalau orang agresif langsung terjadi konflik. Nah, kalau orang pasif menyikapi ada yang nyerobot itu bagaimana? Diam saja ya. Dia nggak suka, dia merasa tidak diperlakukan adil gitu kan. Haknya itu disisihkan, dikesampingkan ya, haknya dia untuk maju duluan tapi diserobot, dia diem aja, itu orang aktif ya, dia nggak bisa bersuara, nggak bisa berpendapat ya, dibiarin aja tapi dongkol terus ya, sedih terus, kesel terus. Tadi yang orang agresif juga setelah selesai marah-marah juga situasinya tambah semakin buruk, hubungan sama orang lain pun akan semakin buruk, dia pun merasa nggak nyaman nanti berinteraksi lagi sama orang tersebut kalau bertemu, karena udah kadung bersikap agresif. Yang pasif juga sama, ya sebel, kesel ya, tapi nggak bisa diucapkan, diekspresikan. Nah, kalau orang yang asertif bagaimana menyikapi ini situasi ini? Kalau orang asertif, ketika ada terjadi hal seperti tadi, ya haknya disisihkan, tidak dihargai gitu ya. Kemudian diperlakukan tidak adil ya, diserobotkan, itu antriannya. Orang yang asertif dia orang yang percaya diri ya, percaya diri. Orang asertif pasti percaya diri. Ya, makanya bahasan tentang asertivitas nanti ada sendiri nih kayaknya ya di buku Rahasia Agar Bahagia itu ada sendiri tentang asertivitas. Setelah kecerdasan emosi, sepertinya kita akan bahas asertif ya lebih dalam. Ya, orang asertif pasti percaya diri gitu. Makanya bahasan percaya diri didahulukan kan sebelum kecerdasan emosi. Kita sudah belajar percaya diri bagaimana. Orang percaya diri adalah orang yang nyaman. Ya, nyaman dengan dirinya sendiri. Sehingga dia nyaman dengan berhadapan dengan lingkungan di luar dirinya. Ya,
Orang yang nyaman dengan dirinya berarti orang yang apa? Orang yang juga berani mengekspresikan dirinya, ya. Dia tidak takut, ya. Dia tidak takut dengan respon orang lain ketika dia yakin apa yang dia lakukan adalah benar. Itu orang yang percaya diri. Nah, jadi dia bisa speak up, ya. Bisa speak up tapi dengan bahasa yang tidak emosional. Orang asertif tuh gitu, ya. Karena dia nyaman, ya, dia tidak meledak-ledak emosinya. Ya, dia tapi bisa speak up, menyampaikan apa yang dia pikirkan dan dia rasakan, di mana dia tidak suka dengan yang terjadi. Contohnya bagaimana kata-katanya, ya, ketika diserobot, dia akan manggil orang di depannya. Pak, mohon maaf, gitu ya. Ini ada keterampilan berkomunikasi. Orang asertif, orang yang terampil berkomunikasi. Orang percaya diri itu juga orang yang terampil berkomunikasi loh. Karena manusia itu lisannya ini adalah apa namanya penting sekali ya untuk bisa menyalurkan apa yang dipikirkan dan yang dirasakan. Kalau orang percaya diri, orang asertif, pandai berkata-kata karena dia terbiasa ya dididik untuk bisa menyampaikan atau mengekspresikan apa yang dia pikirkan dan rasakan dengan bahasa. Dari sejak kecil dididik sama orang tuanya atau dia berada di lingkungan yang bisa mendidik dia untuk bisa menyampaikan pikiran dan perasaannya dengan kata-kata atau bahasa. Nah, tapi kan ada pola asuh dan pola didik yang tidak membiasakan itu kan? Ada yang karena orang tuanya pun tidak terampil dalam berbahasa, menyampaikan apa yang diinginkan, dirasakan dan dipikirkan dengan bahasa, jadinya pakai apa? Pakai fisik. Nah, itu contohnya orang agresif. Ya, orang agresif karena tidak terampil menyampaikan dengan kata-kata dan bahasa apa yang dia rasakan dan pikirkan, akhirnya asal cerobot aja gitu loh, atau bisa langsung ke adu fisik gitu ya, kekerasan fisik, langsung mukul, langsung jotos gitu, orang agresif. Orang pasif juga ya, dia hasil dari tidak dididik atau tidak dibiasakan, tidak terampil menyampaikan apa yang dipikirkan dan dirasakan dengan kata-kata dan bahasa. Akhirnya daripada salah, daripada nanti langsung direspon negatif, aku diem aja. Nah, itu orang pasif. Ya, tapi orang asertif enggak. Ya, dia dididik, tumbuh, besar, ya, atau dia pernah punya situasi dalam lingkungan sosialnya di mana dia terlatih untuk menyampaikan ya dengan kata-kata ya apa yang dipikirkan dan dirasakan, ya, diberi ruang untuk berpendapat, ya, diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi. Itu juga adalah apa namanya kunci seseorang bisa terampil menyampaikan apa yang dipikirkan dan dirasakan dengan bahasa, dengan kata-kata sehingga dia bisa asertif. Nah, gimana ini orang asertif? Dia akan bilang, Pak, mohon maaf Pak, ya, Pak, saya tahu. Dia ada empatinya dulu. Saya tahu Pak, Bapak capek. Saya tahu Bapak menyerobot ini juga karena mungkin Bapak terburu-buru, ada banyak kesibukan ya yang harus Bapak selesaikan. Tapi mohon Bapak pahami, saya juga sama Pak. Teman-teman lain yang di belakang ini juga di barisan belakang ini sama Pak, sama kayak Bapak. Ya, kita semua capek, kita semua lelah, kita semua juga banyak urusan, sedang terburu-buru. Mohon Bapak kembali ke barisannya Bapak. Mohon antri di belakang. Terima kasih Bapak atas pengertiannya itu. Itu orang asertif begitu. Jadi menyampaikan apa yang ingin disampaikan, ketidaksukaannya, ya, ketidaksetujuannya, tapi tanpa mengundang konflik. Bahasanya begitu, ada empatinya, ya, ada bahasa yang tidak menuduh, tidak menyudutkan, ya, ada kata-kata keterampilan yang ada empatinya. Makanya orang punya kecerdasan emosi, ya, itu orang yang percaya diri, kemudian dia mampu bersikap asertif, dan dia pun punya empati. Orang yang bersikap asertif pasti percaya diri dan pasti punya empati. Nah, gitu ya. Karena kalau nggak punya empati, nggak mungkin dia bisa berkata-kata atau berbahasa yang tidak menimbulkan konflik. Pasti menimbulkan konflik kalau nggak punya empati. Ya, artinya emosinya tidak dikelola dengan baik sehingga yang keluar adalah kata-kata pedas, yang dikeluarkan adalah kata-kata yang menyakitkan. Nah, itu tidak asertif. Nah, untuk bisa asertif latihan. Ya, latihan sama orang rumah dulu. Kenapa sama orang rumah, sama keluarga? Karena keluarga kalau kita menyakiti ya, keluarga itu akan mudah memaafkan, menerima kembali. Itu namanya keluarga. Keluarga itu kalau kita punya konflik ya, adalah tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah melupakan kita. Itu namanya keluarga.
Ya, makanya 90% manusia meluapkan kemarahannya pada orang yang dia cintai. Ya, suaminya, anak-anaknya. Kenapa? Karena yakin mereka sayang sama kita, akan menerima kita kembali kalau kita menyakiti dia, ya, kalau kita khilaf. Nah, makanya latihannya sama keluarga dulu, asertif ya, latihan asertif. Ya, jadi itu dibiasakan, ya, membiasakan diri. Nanti semakin kita latihan, semakin terasah itu kemampuan asertifnya. Kemudian terkait dengan pertanyaan itu, gimana ya Bu Dian kalau tadi kadang nggak bisa asertif karena nanti takut pendapatnya ditolak atau nanti akan terjadi kekisruhan yang lebih. Nah, kita lihat-lihat orangnya ya. Yang utama adalah kita sudah mencoba asertif ya. Yang pertama itu dulu, mencoba asertif. Ketika direspon buruk karena kita berhadapan dengan orang yang sangat kaku, orang yang sangat keras, orang yang bebal gitu ya. Mau asertif apapun ya bisa jadi responnya tetap negatif gitu loh. Kalau berhubungan sama orang seperti itu. Tapi yang penting kita sudah berasertif gitu. Yang penting kita bisa asertif. Masalah direspon baik atau tidak, ya itu urusan orang lain. Yang penting kita jangan kemudian nggak mau asertif lagi Nah, ini juga masalahnya ya. Ada orang-orang yang kemudian tidak bisa asertif karena terlalu sering direspon negatif karena dia berada di lingkungan yang tidak positif, karena dia berada di lingkungan yang negatif, yang responnya negatif, yang suuzonan, yang tersinggungan. Nah, ini hati-hati ya. Makanya kita ya carilah lingkungan atau berdoa sama Allah, yang utama berdoa sama Allah ya. Dekatkan ke lingkungan yang membawa energi. Dan kalau sudah paham ini berarti kita kemudian tidak akan tidak akan memutuskan untuk berhenti asertif meskipun direspon dengan negatif. Yang utama kita bisa bersikap menyampaikan ketidaksetujuan kita ya tanpa emosi dan dengan berempati. Begitu jawaban saya, semoga membantu jawaban. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Baik, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara Ya, mati. Nggak kedengaran suaranya. Mbak Amar? Mbak Amar, suaranya nggak kedengaran. Apakah mati? Iya, putus. ya? Nah, ini sekarang kedengar. Mungkin bisa diulang lagi. Mohon maaf, Bu Dian, tadi ada sedikit terganggu koneksi. Apakah perlu saya ulangi pertanyaannya, Bu? Ya, baik. Baik, pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi kecemasan untuk orang yang overthinking? Dan bagaimana cara meningkatkan ketahanan kita dalam menghadapi masalah atau kegagalan agar tidak cepat putus asa? Barokallah pertanyaannya. Bagaimana untuk bisa mengatasi kecemasan untuk orang yang overthinking? Itu biasanya sebelum kita masuk ke bagaimana tips dan triknya, harus ditelusuri dulu sumber kecemasannya apa. Ya, sumber overthinkingnya apa. Ya, jadi apakah coba kalau dipraktekan saya ada orang yang punya masalah kecemasan, kemudian dia overthinking, saya akan giring dia untuk menelusuri apa sumbernya. Kenapa dia bisa jadi overthinking? Ada peristiwa pemicu apa dalam hidupnya yang membuat dia jadi overthinking? Ya, dan kemudian cemas, apakah keluarga, ya keluarga pun apakah itu ayah, apakah itu ibu, gitu ya, apakah itu bukan keluarga, tapi sejak saya masuk sekolah SMP misalnya, kelas waktu SD nggak pernah, tapi sejak SMP karena dapat lingkungan yang negatif, kemudian ada pembulian di situ, ya, baru itu yang menanamkan bibit-bibit kecemasan dan overthinking. Nah, itu dulu sebetulnya ya, ditelusuri dulu apa yang menjadi sumber kecemasan dan overthinking. Nah, kenapa begitu? Karena supaya lebih mudah kita nanti untuk
mempolakan pikiran negatif kita akibat kecemasan itu dan overthinking itu. Oh, dulu itu karena gara-gara aku pernah dibully sama senior tuh waktu SMP. Kemudian kita latihan berpikir positif tentang peristiwa tersebut, melihat sisi positifnya, ya, sehingga apa yang terjadi di masa lalu tidak kebawa-bawa di masa kita yang sekarang. Ya, dan kita ingin berdamai dengan setiap trauma di masa lalu. Jadi orang punya gangguan kecemasan, gangguan psikologis, ya, itu karena ada cara berpikirnya yang tidak sehat, ya, yang irasional, yang terdistorsi, ya, dan itu harus dibantu untuk diluruskan, ya. Caranya bagaimana? Diajarkan untuk bisa memaknai setiap peristiwa pahit yang terjadi dalam hidup, itu semua adalah hal berharga. Setiap hal yang terjadi, mau itu pahit, mau itu tidak pahit, ya, mau itu sedih, mau itu senang, semuanya adalah pembelajaran berharga untuk kita hari ini bisa menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, terkait dengan gangguan kecemasan dan overthinking, biasanya kita mengalami masalah-masalah itu karena terlalu takut dengan penilaian orang, ya, terlalu takut dengan penilaian manusia, ya. Kenapa terlalu takut Budiannya? Karena punya trauma, ya, karena terlalu sering mendapatkan respon-respon negatif dari orang lain, dari manusia, ya. Ketika dia melakukan A, disalahin, diperbaiki, kok masih disalahin lagi, sepertinya tidak ada yang benar, sehingga mengalami gangguan kecemasan, gitu ya, atau pernah mengalami peristiwa-peristiwa pahit, kehilangan seseorang, ya, kehilangan sesuatu yang berharga, orang yang berharga, ya, kemudian belum bisa move on, ya, menemukan penggantinya karena orang ini berharga, orang yang hilang ini sangat sangat berharga karena dialah sumber kebahagiaan kita, biasanya begitu. Itu pun ada distorsi kognitif, yaitu apa? Kita terlalu menyempitkan makna bahagia. Kita sendiri yang bikin frame tentang makna bahagia dalam hidup. Ya, orang-orang yang nggak bisa move on, ya, itu adalah orang yang mematok bahwa bahagiaku tuh hanya 1, 2, 3 hal. Padahal dalam kehidupan kita ada banyak makna bahagia, ya, yang bisa kita temukan, yang bisa kita ciptakan sendiri, yang bisa kita tumbuhkan. Ya, jadi orang gangguan cemas, kemudian overthinking itu karena dia terlalu tanpa sadar, ya, menyempitkan makna bahagia di hidupnya pada atau disandarkan pada 1, 2, 3 hal yang itu adalah semu, ya. Nah, makanya orang beriman itu, ya, adalah orang yang paling sehat mental. Kenapa? Karena orang yang beriman adalah orang yang menyandarkan kebahagiaannya pada yang maha kekal, yang tanpa batas, yang sangat kuat, yaitu apa? Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai kita benar-benar memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat bersandar yang paling utama, yang harusnya kita berjuang untuk menjadikannya adalah sandaran kita satu-satunya, yang paling berharga di hidup kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Ya, yang kita sangat takut, sangat cinta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Maka nanti frame kita pun akan meluas, ya, tanpa batas malah, ya. Jadi makna bahagia itu bukan hanya ada di skup kecil satu area aja yang kita ciptakan, tapi luas sekali, ya, tanpa batas. Kenapa? Karena ada dasarnya Allah, ya. Kita beriman kepada Allah, menyandarkan semuanya kepada Allah, cintanya paling cintanya nomor 1 ke Allah, paling takutnya nomor 1 ke Allah, sehingga cibiran manusia, penilaian manusia, penolakan manusia, label manusia, respon negatif manusia, fitnah manusia, pengkhianatan manusia, segalanya nggak akan ada artinya, ya. Bikin sedih pasti, ya, bikin kecewa pasti, bikin marah pasti kalau ada orang-orang yang melabel negatif, merespon negatif, memfitnah kita, menyakiti kita, kita beremosi negatif, nggak apa-apa, tapi tidak menghancurkan kita, nggak bikin kita jadi gangguan cemas, dan nggak bikin kita overthinking gitu loh. Nah, ini butuh latihan, ya. Itu berarti pertama latihannya yang utama, ya, coba latihan lagi tentang frame kebahagiaan itu, ya, jangan disempitkan, diluaskan, ya.
kita punya orang-orang yang membuat kita bahagia, nggak apa-apa, bagus ya. Mereka adalah orang yang membuat kita bahagia, tapi jangan disempitkan kebahagiaan kita hanya disandarkan pada hal-hal tersebut, karena yang selain Allah itu fana, suatu hari akan meninggalkan kita. Ya. Nggak bisa kita pegang terus, mereka harus selalu ada, ya, nggak boleh meninggal, nggak boleh pergi, jangan sampai kehilangan. Itu bikin toksik, ya, irasional, bikin distorsi kognitif, gangguan cara berpikir. Kenapa? Karena pasti suatu hari mereka akan pergi. Namanya juga makhluk. Ya. Tapi kalau kita punya pemikiran bahwa kalau aku kehilangan mereka, suatu hari Allah akan beri kebahagiaan yang baru. Akan didatangkan orang-orang baru. Akan didatangkan peristiwa-peristiwa yang baru yang lebih baik daripada sebelumnya ketika aku bersabar menghadapi masalah. Itu ya. Untuk gangguan kecemasan dan overthinking. Kemudian yang kedua pertanyaannya apa ya? Sampai lupa, Mbak Amar. Dari orang yang sama ada 2 pertanyaan. Yang kedua? Ya, yang kedua mengatasi takut putus asa karena sudah terlalu banyak gagal gitu. Nah, itu tadi sudah kayaknya ya, jawaban saya sudah termasuk. menjawab termasuk. Baik, barakallah. Pertanyaan selanjutnya? Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, kemudian saya seorang ibu dari tiga orang anak. Pernikahan saya LDM dengan suami yang bekerja di Jakarta, sehingga pengasuhan anak saya lakukan sendiri. Pertanyaan saya, wah ini ada 3, Bu. Yang pertama, bagaimana agar sosok ayah tidak lepas dari proses pengasuhan? Yang kedua, bagaimana saya bisa mengelola emosi agar tidak mempunyai pikiran negatif kepada suami jika selingkuh karena jauh dari saya. Dan yang ketiga, cara mengelola pikiran bahwa kita ini memiliki kelebihan dibandingkan orang lain, tanpa adanya rasa sombong dan tidak rendah diri. Baik, barakallah. Yang pertama dulu ya, satu-satu. Yang pertama, bagaimana supaya ayah terlibat dalam pengasuhan gitu ya? Gitu, Mbak Amar? Dalam situasi LDR, bagaimana supaya betul, ayah tetap terlibat dalam pengasuhan? Baik, barakallah. Begini, kita set ya mindset kita di setting bahwa ya yang paling utama ketika kita mendidik anak, mengasuh anak, ya itu adalah quality time, ya quality time. Karena ada banyak orang tua yang waktunya banyak untuk anak, bahkan setiap hari bersama anak, tapi tidak berkualitas. Ya, sehingga mendidik anak itu bagaimana sih kita mengajarkan anak, ya, menginstal kepada anak bagaimana norma-norma kehidupan, nilai-nilai kehidupan, dan bagaimana cara menghadapi problem solving, ya, bisa memiliki problem solving yang baik, dan kemudian mengajarkan anak bagaimana menyesuaikan diri, beradaptasi dengan jenis peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup, ya, mendidik anak menjadi manusia yang berkualitas di mata Allah. Utamanya begitu, berarti yang taat, yang beriman, bertakwa, takut, cinta pada Allah, yang buahnya adalah akhlak yang mulia, kecerdasan emosi yang baik, karakter yang baik, yang robbani, ya, yang kita harapkan, yang semuanya based on Al-Quran, berdasarkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya berkualitas bagaimana, Budian? Ya, dibandingkannya ada orang tua tadi saya sampaikan yang hampir setiap hari sama anaknya, ya, ayahnya juga nggak di luar kota, ya kerja pagi pulang sore, ibunya selalu ada di rumah, ya, tapi karena tidak berkualitas interaksinya dengan anak, dalam mendidik anak, ya, jadi tidak benar-benar mendidik, ya. Kenapa? Karena tidak berkualitas. Bagaimana berkualitas? Ya, dia ada setiap hari buat anaknya. Tapi ibunya sibuk sendiri, handphonean, ya sibuk sendiri, nonton TV, sibuk sendiri, arisan, yang anaknya tidak merasa dekat secara emosi. Nah ini ya, artinya quality time sama anak,
pengasuhan yang berkualitas, karena ada quality time dalam berinteraksi dengan anak-anak, itu adanya apa? Kedekatan emosi. Cirinya itu. Apa Budian kedekatan emosi? Ya. Ini tanda kita punya kualitas berinteraksi dalam pengasuhan pendidikan. Apa itu cirinya? Cirinya adalah anak merasa orang tuanya ya adalah tempat dia paling nyaman dan aman untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan dan apa yang dia pikirkan. Nah, ketika ada orang tuanya, dia merasa nyaman, ya, sehingga dia terbuka, sehingga dia paling senang beraktivitas bersama orang tuanya, bercerita apapun sama kedua orang tuanya. Dan ketika orang tuanya menyampaikan nasihat, ketika orang tuanya menginstal nilai-nilai dan norma-norma pada anak, anak akan patuh. Ya. Kenapa? Karena dia respect sama orang tuanya, menghormati dan menghargai apa yang keluar dari mulut orang tuanya, dipercaya sebagai yang paling benar. Ya, karena dia respect. Kalau nggak respect, orang tuanya mau sampai berbusa, nasehatin ini itu, anak nggak dengerin. Alah, paling cuman gertak sambal gitu kan. Alah, mama, papa nyuruh aku nggak boleh bohong, papa mama sering bohong, aku tahu, ya, sering bohongin tetangga, sering bohongin pak itu, pak ini, karena tidak jadi teladan. Ya, kenapa anak bisa respect? Karena orang tua bisa berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya orang tua kepada anak. Apa itu? Orang tua menjadi mentor, ya. Mentor, ya. Mentor itu adalah apa? Yang mendampingi, membimbing, membina, fasilitator, ya. Ibaratnya itu fasilitator anak untuk bisa belajar banyak hal dari yang dia tidak tahu menjadi tahu, sehingga dia tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang kedua, dia adalah modeling orang tua itu, ya. Jadi harus jadi teladan. Kalau pingin anak yang manis, orang tua pun harus manis. Pingin anak nggak bohong, orang tuanya juga jangan jadi pembohong. Pengen anak jadi pecinta Al-Quran, orang tuanya harus cinta duluan sama Al-Quran. Pengen anak tidak tidak nakal, orang tuanya juga harus mencerminkan itu. Mentor, modeling, satunya apalagi motivator. Nah, ini penting ya. Motivator. Orang tua adalah motivator, supporter terbaiknya anak. Ya. Jadi membuat anak semangat untuk berbuat baik dan cinta pada kebaikan, suka pada kebenaran, jatuh cinta pada hal baik dan hal-hal yang benar, yaitu agama ini, Islam, Rasulullah, Allah, itu dari orang tua. Ya. Jadi percuma kalau orang tua ya ada di rumah, ya sering ketemu anak, ya dekat sama anak, tapi nggak berperan seperti itu. Tidak ada quality time sama anak, sehingga anak merasa ini orang tua perannya nggak kayak orang tua. Yang berperan dan berfungsi sebagai orang tua malah mbak asisten rumah tangga, malah neneknya mungkin, atau malah ibunya tetangga, ya ibunya temennya malah yang dianggap orang tua, yang didengerin nasihatnya adalah ibunya temennya. Wah, itu menyakitkan sekali bagi orang tua. Ya, susternya, babysitternya itu yang malah dianggap orang tua sama anak. Nah, itu ciri-ciri berarti kita sudah dianggap anak tidak berperan sebagaimana dan berfungsi sebagaimana orang tua. Ya, gagal, tidak ada quality interaksi sama anak. Berarti apa nih? Berhubungan dengan pertanyaan Ibu, meskipun ya suami Ibu jauh LDR, ya tidak berada satu atap, berarti yang penting adalah quality time. Misalnya datangnya cuma sebulan sekali ya, atau sebulan 2 kali, ya digunakan kedatangannya yang tidak setiap hari itu untuk quality time sama. Ya, ini harus kesepakatan sama suami ya, karena jarang bertemu, jarang berinteraksi. Ketika datang, ciptakan quality time. Quality time itu tidak di seberapa banyak jumlah waktu yang digunakan untuk anak, tapi seberapa bermaknanya setiap detik, ya setiap menit yang digunakan ketika berinteraksi sama. 30 menit saja, ya sehari misalnya nih, karena suami Anda LDR, telepon ya atau video call sama anak sebelum anak tidur, itu udah sangat punya makna baik buat anak, ketika yang Anda lakukan dalam interaksi itu ada di dalamnya mentoring, modeling, dan motivating. Ya.
mentoring, modeling, motivating, menjadi mentor, menjadi teladan, ya, memberikan keteladanan, gitu ya, dan memotivasi mereka, ya, sebelum mereka tidur. Kemudian jangan lupa membiasakan untuk memberikan ruang anak menyampaikan apa yang dia pikirkan dan rasakan dengan bahasa dan kata-kata. Belajar mengajarkan anak, membiasakan anak, ya, untuk membahasakan dengan kata-kata yang dia rasakan. Supaya nanti dia bisa pertama punya rasa percaya diri, kedua punya empati, ketiga punya sifat asertif. Nah, itu dari kita sendiri. Pertanyaannya bagaimana setiap kali quality time telepon cuma 30 menit atau 15 menit, yang penting quality time itu sudah bagus, ya. Nah, bagaimana perasaanmu hari ini? Nah, itu ditanya, hari ini apa yang menyenangkan di sekolah, nak? Apa, ada yang bikin sedih nggak hari ini? Ada yang bikin marah nggak di sekolah, di rumah? Itu pertanyaan itu, ya. Gimana hari ini, hari-harimu? Hari ini nilainya berapa dari 10 sampai 100? Oh, hari ini nilainya 40, Pak. Loh, kenapa 40? Berarti sedih dong, gitu. Cerita dong sama Papa, sedihnya apa. Obrolan-obrolan seperti itu yang kita membuat anak merasa kita peduli pada apa yang dia rasain. Ya. Peduli pada apa yang dia pikirkan. Ya. Kemudian kalau dia punya masalah, ya, bukan kemudian kita langsung kasih solusi. Ajarkan anak untuk berpikir sendiri. Menurut adik gimana kalau misalnya ada teman seperti itu, baik atau buruk, ya? Ya, kalau misalnya baik kenapa, buruk kenapa? Itu diajarkan problem solving supaya dia terampil punya solusi buat masalahnya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Pasti dia punya pikiran, kan dia diajarin tentang norma-norma. Ada temanku, Pak, tadi ngerokok, gitu ya. Kita jangan panik. Ada temanku, Ma, tadi nunjukin aku video porno, jangan panik, ya. Kita tanya dulu, itu bagus apa enggak ya, Dek, Kak? Enggak bagus, Pak, gitu ya. Kenapa ya enggak bagus? Kayak gitu, tanya. Iya, nanti kalau itu lapor sama guru, ya. Atau kasih tahu temennya itu hal yang tidak bagus. Kita yang ajarkan dia. Jadi jangan panik dulu, ya. Itu kalau seperti itu anak akan sangat nyaman ngobrol sama orang tuanya karena merasa didengarkan, dihargai, tidak langsung dijudge. Itu tentang quality. Panjang juga ya penjelasan saya. Mudah-mudahan berguna, ya, menjawab apa yang Anda tanya. Kemudian pertanyaan kedua dari orang yang sama, Mbak. Pertanyaan keduanya apa? Tadi pertanyaan pertama. Yang kedua? Yang kedua tentang bagaimana saya mengelola emosi agar tidak mempunyai pikiran negatif terhadap suami yang berada jauh jika dia misalnya selingkuh, seperti itu. Ya, ini berarti tentang pelajaran positive class, ya, yang sudah ya, kalau ikut yang positive class bukan ekstra, yang sebelumnya pernah ikut yang reguler, insya Allah sudah saya berikan, ya. Tapi ini kan ada orang-orang baru yang jadi peserta, baik saya akan menjelaskan dengan padat, singkat. Jadi, ya, kita harus belajar bermindset positif, ya. Jangan biasakan memelihara pikiran-pikiran yang kita sendiri nggak suka dan yang kita sendiri tidak ingin itu terjadi. Ya, saya ulangi. Jangan membiasakan memelihara pikiran-pikiran yang kita sendiri nggak suka sama pikiran itu. Meskipun kok kayaknya dari tanda-tandanya kayaknya begitu, ya. Ini contoh kecil, nggak usahlah perselingkuhan, ya. Nggak usahlah curiga sama pasangan karena selingkuh. Sama tetangga nih misalnya. Kayaknya tetangga ini kok dari ekspresinya setiap kali aku lewat kok cemberut, ya. Nah, manusia pada umumnya otomatis apa? Dia membiarkan ada pikiran buruk masuk ke dalam pikirannya. Oh, orang ini nggak suka sama saya. Oh, si ibu tetangga itu nggak suka sama saya. Dan dia membiarkan itu terpelihara. Nah, dan itu tidak baik. Kenapa nggak baik? Ini ada sunatullah, ya, hukum Allah. Ya, yang ini diajarkan Allah. Kenapa kita disuruh berprasangka baik? Kenapa kita nggak boleh suuzon? Kenapa kita disuruh senantiasa berbuat baik sama orang lain? Ya, ada hadisnya ketika kalau kamu ingin ditolong Allah, tolong orang lain. Berbuat baiklah seperti Allah berbuat baik padamu. Itu ada di surat. Kalau nggak salah surat Al-Qasas, ya. Coba saya nanti lihat lagi. Ada di ayat Al-Quran. Kalau engkau ingin, apakah engkau tidak ingin Allah memaafkanmu? Ya, maka maafkan orang lain. Itu kata Allah, ya. Jadi kita itu disuruh Allah berbuat baik, ya, di agama ini. Ternyata dari hasil penelitian, ya,
dari hasil penelitiannya itu memang ya hukum yang bekerja di alam semesta ini, manusia itu berenergi positif kalau pikirannya positif. Pikiran positif adalah dari apa-apa yang kita biarkan dominan di pikiran kita. Kalau yang dominan di pikiran kita pikiran buruk, kita akan menciptakan pikiran negatif. Di mana orang yang pikirannya negatif, energinya negatif, dan energi negatif akan menarik seperti magnet energi-energi negatif di semesta ini, di alam semesta ini, ya, menarik orang yang negatif, narik peristiwa negatif, narik orang teman yang negatif, jodoh yang negatif, pekerjaan yang negatif. Itu ternyata hukum alam semesta bekerjanya begitu mekanismenya. Ya, kalau sudah paham ini, saya nggak bahas detail, nanti harusnya ada di keajaiban berpikir positif, ada di positif flash reguler. Nanti di positif flash ekstra kayaknya ada ya, tapi masih beberapa bab lagi ya tentang keajaiban berpikir positif. Ya, kalau kita paham ini, terus kita lihat perintah Allah dan apa yang diajarkan Rasulullah dalam hadis-hadis, oh make sense nih. Kenapa Allah suruh sabar ya? Kenapa Allah menyuruh kita untuk tetap syukur ya, meskipun kita menghadapi peristiwa tidak menyenangkan, meskipun kita diperlakukan buruk sama orang, oh ternyata betul untungnya buat kita. Dan kita rugi kalau kita nggak bisa berlatih memelihara pikiran positif. Nah, ketika suami LDR, ya, yang masuk ke pikiran kita adalah suami di luar kota. Yang masuk ke pikiran kita karena nonton sinetron, karena nonton drama-drama Korea, karena kejadian sama saudara, sama tetangga nih, gara-gara suaminya jauh, selingkuh. Akhirnya kita kemasukanlah itu pikiran-pikiran negatif, padahal belum terjadi. Karena kita kemasukan energi negatif ya, karena kita membiarkan pikiran negatif masuk, harusnya ditolak. Harusnya enggak, ada Allah yang menjaga suamiku. Harusnya ditolak, tidak, suamiku setia. Insya Allah suamiku takut sama Allah. Itu yang kita pelihara dipikirkan, ditolak setiap pikiran itu. Karena kalau nggak ditolak, dia akan masuk ke pikiran kita jadi mindset, jadi energi, dan hati-hati loh, apa yang kamu pikirkan itu adalah apa yang kamu dapat. Hati-hati dengan pikiran, ya. Karena apa yang kamu pikirin sampai kamu rasain bener-bener jadi yakin nih, karena sering dipikirkan jadi keyakinan. Sering denger ini, nonton Korea tentang film perselingkuhan, dengar ada tetangga selingkuh, ada saudara bercerai karena selingkuh, wah semakin kuat ya, jadi yakin suamiku ini kayaknya selingkuh. Jadinya apa kita? Apa yang di pikiran kita jadinya suuzon. Suami nggak ngapa-ngapain jadinya salah terus. Ya, suami padahal mungkin nggak balas chat kita karena memang betul sibuk, kita jadinya sama ada cewek ya. Ada cewek ya, kamu selingkuh ya. Lisan kita jadi buruk. Perangai kita jadi buruk sama suami. Suami pinginnya ketika ngobrol sama istrinya mendapat kesejukan, pinginnya mendapat kelembutan, dari dia capek bekerja jauh dari istri anak maunya pikirannya ringan-ringan, kalau ngobrol sama istri, istrinya menyebalkan, karena suka suuzon, karena suka curiga. Nah, akhirnya apa? Suami yang sudah sebel ngobrol sama istrinya, akhirnya nggak mau lagi terbuka dan nggak nyaman lagi ngobrol sama istri, dan kemudian pas ketemu sama orang lain, perempuan yang kok perempuan ini enak ya diajak curhat, istriku nggak bisa diajak curhat, padahal aku pengen curhat tentang pekerjaanku, padahal aku pengen dimanja-manja sama istriku, tapi akhir-akhir ini istriku celometan, istriku cerewet, istriku suka nuduh-nuduh aku yang enggak, males aku ngobrol sama istriku, akhirnya ngobrol lah dia sama perempuan lain. Akhirnya dari ngobrol nyaman jadi suka. Nah, itu juga bukan berarti kita membenarkan. Tentu yang seperti itu karena godaan setan, bisikan setan, pertahanannya tidak kuat. Kalau misalnya orang yang teguh memegang agama, takut sama Allah, ada rasa muraqabatullah yang kuat, merasa diawasi Allah, maka hal tersebut tidak terjadi walaupun kepikiran, ya kan? Nah, tapi kita ini sekarang ngomongnya bab istrinya kan, karena yang bertanya istrinya, ya. Kita jaga itu.
ya pikiran kita. Pikirkan apa yang kita inginkan. Karena Allah bilang, aku ya seperti prasangka hamba. Nah, yang membuat suami kita selingkuh itu pun izin Allah kan? Kita kalau bicara ilmu tauhid, kita yakini bahwa setiap peristiwa dalam hidup semua terjadi atas izin Allah. Suami kita setia atas izin Allah. Suami kita pincut perempuan lain itu pun atas izin Allah. Kenapa? Kenapa Allah izinkan? Jadi pembelajaran buat kita supaya jadi istri jangan prasangka buruk sama suami. Pelajaran juga buat kita. Mungkin ada beberapa kewajiban kita sebagai istri yang tidak kita penuhi. Kita fokusnya sama kesalahan suami. Tidak ada satupun yang bersumber dari Allah itu jelek. Segala sesuatu yang sumbernya dari Allah pasti mengandung kebaikan. Jadi mulai sekarang latihan, ya kalau ada pikiran-pikiran negatif ditolak karena kita ingat Allah sesuai persangkaan hambanya. Aku pingin Allah ya selalu menjadikan rumah tanggaku sakinah mawaddah warahmah, suamiku setia selamanya. Aku ingin menjadi istri yang bisa membuat suamiku bahagia setiap kali berinteraksi denganku. Paling nyaman berinteraksi denganku. Menjadikan aku manusia favorit suamiku. Begitu. Pertanyaan yang ketiga, yang terakhir dari orang yang sama. Ya, pertanyaan yang ketiga adalah cara mengelola pikiran bahwa kita ini mempunyai kelebihan dibandingkan orang lain tanpa ada rasa sombong atau rendah diri. Nah, ini kita bahasannya percaya diri. Jadi orang percaya diri itu beda sama orang sombong. Ya, orang percaya diri itu orang yang nyaman dengan dirinya karena dia mengerti kelebihannya apa, keunggulannya apa, dan dia mengerti kelemahannya apa, kekurangannya apa, dan dia pun mengerti semua orang sama. Punya kelebihan, punya kekurangan. Sehingga ketika dia bertemu dengan semua orang, tidak mungkin jadi sombong. Kenapa? Karena melihat, oh orang ini yang meskipun aku pas bertemu, melihat ada kekurangan, misalnya bajunya jelek, ya, tapi orang yang percaya diri akan mikir, oh mungkin dia tidak pandai berpenampilan baik, tapi orang ini pasti punya kelebihan. Ya, sehingga kita tidak merendahkan orang itu. Apa sih kelebihan orang ini? Pasti ada dong kelebihannya. Itu pikirannya orang percaya diri gitu. Ya, terus kalau kita berhadapan dengan kekurangan kita dan kelemahan kita pun kita nggak minder. Ya, misalnya nih, ya kita kumpul di kumpulan yang itu mengekspos kelemahan kita. Ya, misalnya saya suka nyontohin nih kalau saya kumpul sama ibu-ibu yang ngomongin masakan, saya suka minder. Ya, dulu. Tapi sekarang enggak, biasa aja karena itu kelemahan saya. Ya, jadi kalau ketemu nih ibu ngomongin masakan, ini bikin rendang, ini bahannya ini dulu saya nggak pede nih, nggak bisa lanjutin ngomong. Kalau sekarang ya, kalau setelah saya paham ilmu percaya diri, saya bertemu mereka malah jadi gudang ilmu saya. Oh gitu ya Bu, bikin rendang, saya juga pengen bikin rendang, coba saya pengen belajar dari ibu. Justru jadi nggak minder, malah jadi apa? Ketemu orang yang punya kelebihan, di mana kelebihan itu adalah kelemahan kita, justru kita belajar dari dia. Nah, itu ya. Jadi kalau pertanyaan gimana ya untuk bisa menyadari kelebihan kita tanpa kemudian kita merasa sombongnya, itu tadi. Ya, Ibu yakini setiap manusia diciptakan Allah pasti punya kelebihannya sendiri dan pasti punya kelemahannya sendiri. Dengan Allah kasih kita kelebihan, membuat kita jadi tahu fokus kita kemana, ya, untuk mengupgrade kelebihan kita itu kita bisa fokus, sehingga apa? Kita bisa tahu nih, kita jadi manusia yang bermanfaatnya di bidang apa buat orang lain. Karena goals-nya manusia itu adalah bagaimana dia bisa menjadi manusia yang paling bermanfaat untuk banyak orang, seperti yang disampaikan Rasulullah SAW di sebuah hadis bahwa sebaik-baik manusia, manusia terbaik adalah yang paling bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan itu makna sukses sesungguhnya. Ya, seperti yang disampaikan Rasulullah. Makna orang sukses itu bukan dari seberapa banyak materi yang dia tumpuk, seberapa tinggi popularitas dia, status sosial dia, bukan itu. Ya, itu semu. Ya, makna kesuksesan sejati adalah bagaimana kita bisa bermanfaat buat banyak orang. Seberapa besar dampak manfaat kita buat orang banyak.
Gitu. Kalau Anda punya harta banyak, tapi nggak bermanfaat untuk sebanyak-banyak orang, percuma. Sukses Anda semu. Kalau Anda punya jabatan tinggi, tapi jabatan Anda nggak bisa membuat Anda meluas kebermanfaatan untuk banyak orang, itu pun sia-sia, semu. Jadi sukses sejati bukan perkara itu. Perkara seberapa besar dampak Anda untuk kebaikan banyak orang. Seberapa besar Anda ini bermanfaat, apa yang Anda punya, yang kelebihan Anda tuh, keunggulan Anda, keahlian Anda, kecerdasan Anda, itu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Seluas-luasnya orang. Semakin luas dampaknya, semakin sukses Anda. Gitu ya. Nah, jadi, ya gimana supaya nggak sombong itu tadi, ingat kelebihan kita ternyata untuk bermanfaat buat banyak orang. Ya, bukan buat kita merasa lebih dari orang lain dan ngerendahin orang lain. Kemudian dengan kita menyadari, oh Allah buat kita tahu kelemahan kita apa, supaya apa? Kita tetap merunduk, ya, nggak pernah sombong, merunduk, ya, kita ini punya kelemahan, ya, sehingga apa? Kita selalu butuh, ya, pertolongan, terutama Allah, ya, pertolongan Allah, dan kita jadi merasa butuh juga orang lain, makhluk sosial, jadi makhluk sosial karena kita saling membutuhkan. Ya kan? Jadi nggak jadi individu, nggak jadi orang kaku, jadi orang yang bersosialisasi. Dengan kita tahu kelemahan kita pun, kita jadi semangat untuk memperbaiki diri, ya, karena manusia nggak akan pernah sempurna. Sempurna itu cuma punya Allah, ya. Manusia kalau menyadari dia nggak akan pernah sempurna, nggak akan sombong, ya. Akan terus merasa, oh aku harus jadi orang lebih baik, suka belajar. Makanya saya tulis di artikel saya, di tulisan saya, ciri-ciri orang yang cerdas emosi itu orangnya suka belajar. Kenapa? Karena dia nggak sombong, karena dia percaya diri, ya. Orang percaya diri itu orangnya nggak sombong, merasa harus terus mengupgrade diri, ya, nggak pernah merasa lebih tinggi, nggak pernah merasa jadi yang paling, nggak pernah. Kenapa? Karena sandarannya Allah. Demikian. Ada berapa pertanyaan lagi? Nah, insya Allah masih ada 1, 2, 3, 4. Ada sisa 4 pertanyaan, Bu. Nah, enaknya karena waktunya sisa 10 menit, kita jawab tuntas di sini atau bagaimana, Bu, baiknya? Coba dipilih, diberikan yang nanti yang mungkin ada dari pertanyaan tersebut yang sebetulnya saya juga jawab pertanyaan yang lain. Oh, iya, ya. Coba bisa dipilih. Mungkin 2 lagi ya. Iya, 2 mungkin ya. Bagaimana cara kami sebagai mahasiswa untuk manajemen kegiatan, khususnya terkait banyaknya tugas yang harus kami selesaikan, supaya tidak menjadi beban, yang membuat penurunan kecerdasan emosi. Penurunan kecerdasan emosi, Masya Allah. Yang pertama, ya, sebagai manusia yang ingin menjadi manusia yang beruntung, kita semua tahu, kita ingin jadi manusia dengan keterampilan berpikir positif, ya kan? Karena itu adalah harusnya dimiliki oleh mukmin sejati. Orang yang beriman sejati, orang yang energinya positif, orang dengan keterampilan positif paling baik. Kenapa? Karena tuntunan kita, teladan kita adalah Rasulullah SAW, akhlaknya Rasulullah, dan teladan kita adalah apa yang Allah ajarkan di Al-Quran dan yang disampaikan Allah kepada Rasulullah di hadis, ya. Itu semua adalah ujungnya adalah supaya kita bisa punya akhlak yang baik, personality yang positif, kepribadian yang positif. Nah, kepribadian positif buah dari cara berpikir positif, ya. Nah, cara berpikir positif bagaimana? Ya, jangan memikirkan bahwa banyaknya tugas itu adalah beban. Kalau dari awal, ya Mbak mahasiswa ini, adekku yang mahasiswa ini, ya, berpikir bahwa oh tugas-tugas ini beban Bu Dian, nah itu berat, ya. Coba latihan afirmasi positif, ya, bahwa semua tugas-tugas itu bukan beban. Semuanya itu adalah sarana aku menjadi mahasiswa yang lebih cerdas, sarana aku jadi manusia yang lebih pandai lagi dalam menghadapi situasi hidup, ya, punya mental yang baja, ya, latihan aku untuk mengupgrade kapasitas mentalku, jiwa ragaku jadi lebih hebat dari sebelumnya, jadi manusia yang super power gitu, ya.
semakin banyak tugas, jangan pikir ini beban berat, jangan. Ini adalah sarana aku menjadi manusia yang bermental baja, menjadi mahasiswa yang berprestasi, yang teladan, banggain orang tua dan diriku gitu. Jadi lebih ringan. Karena yang bikin berat itu adalah bagaimana cara kita mempersepsi situasi yang terjadi dalam hidup kita. Ya, itu mempengaruhi persepsi kita terhadap apa yang sedang kita hadapi, mempengaruhi menderita atau bahagianya diri kita itu ya. Jadi latihan meskipun berat ya, mungkin kalau di pikiran orang-orang normal tuh aduh berat banget tuh ini. Jangan biasakan jangan membiasakan diri membiarkan mindset kita negatif atau jangan membiarkan mindset kita ya itu dipenuhi dengan pikiran yang negatif. Jadi harus dipelihara yang kita suka, bukan yang kita nggak suka ya. Karena itu ada tadi kan hukum alamnya tuh. Ketika kita bisa berpikirnya positif, itu ringan. Ketika kita bisa mempersepsinya dengan cara positif, itu ringan. Makanya orang bersyukur itu orang yang kata Allah beruntung, ditambahkan sama Allah. Kalau kita bersyukur, ya mudah mengingat nikmat Allah, ya itu kan bersyukur tuh. Orang bersyukur adalah orang yang mudah mengingat nikmat-nikmat Allah. Ya bukan mengingat yang jelek-jelek, yang kurang-kurang di hidup, ya. Karena sejatinya segala sesuatu meskipun kelihatan di mata kita itu buruk, sejatinya itu nikmat dari Allah. Ujian itu nikmat dari Allah. Anda dikasih musibah itu nikmat dari Allah. Anda dikasih peristiwa tidak menyenangkan, disakiti orang, dihina orang, dimarahin dosen, dapat nilai jelek, ya mungkin nggak lulus di mata kuliah tertentu, ya skripsinya punya dosen yang galak, itu semua tuh nikmat Allah sebetulnya. Apa? Wujud kasih sayang Allah. Allah sampaikan kalau aku mencintai hambaku, maka aku akan memuji. Nah, ini pemahamannya ada tadabbur lagi nih. Ya, kenapa? Karena kalau kita nggak menghadapi hal-hal kayak gitu, kita nggak belajar sabar dan syukur. Ya. Oh gitu Bu Dian. Gimana caranya Anda bisa belajar sabar kalau nggak dikasih masalah? Gimana caranya Anda belajar jadi ahli syukur kalau nggak dikasih hal yang tidak menyenangkan? Orang yang ahli syukur itu bukan tentang ketika dia mendapat nikmat. Gampang dapat nikmat bersyukur. Ya, yang menjadi ahli syukur adalah orang yang tetap bisa melihat sisi positif dari segala sesuatu meskipun itu pahit. Karena sejatinya pasti ada yang bisa disyukuri. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Ya, ada pembelajarannya meskipun hari ini kita nggak ngerti. Suatu hari Anda akan, oh iya ya, makanya ya, aku bersyukur hari ini menyadari dulu aku dihianati sahabatku. Karena kalau nggak ada peristiwa aku dihianati sahabat, aku nggak tahu kalau dia bukan sahabat yang baik. Mungkin hari ini masih aku dibohongin terus sama dia. Dikibulin terus sama dia, dimanfaatin terus sama dia. Alhamdulillah, Allah menunjukkan bahwa dia adalah sahabat yang buruk. Nah itu. Nah ini dapat tugas-tugas yang berat di kampus ya. Nanti pas kita jadi sudah berprofesi menjadi seorang profesional, kita akan melihat oh alhamdulillah ya kemarin aku punya dosen yang ngasih aku tugas gitu banyak. Aku jadi biasa tuh sekarang. Ya nggak nganggep yang pekerjaan seabrek ini hal yang beban karena aku udah biasa. Nah itu. Ya, jadi jawabannya anggap itu jangan jadi beban, jangan jadi hal negatif. Pikirannya dibuat yang positif. Ya, ini tugas-tugas inilah yang nantinya kalau aku bisa menghadapinya, kalau aku bisa menyelesaikannya, aku akan menjadi mahasiswa teladan, aku akan menjadi manusia yang hebat nanti kalau aku sudah bekerja, kalau aku sudah lulus. Ini arenanya aku latihan jadi manusia yang hebat, yang sabar, yang syukur. Gitu. Yang kedua, pertanyaannya? Dan yang kedua, ini apa sih Bu Dian perbedaan antara orang yang mati rasa dengan orang yang depresi? Nah, orang yang mati rasa gini. Mati rasa itu ada istilahnya NAM ya. Hampa.
hampa, kayak nggak punya perasaan apa-apa, itu kan mati rasa. Itu adalah salah satu ciri orang yang depresi. Itu aja jawabannya. Jadi kalau orang depresi di kondisi depresi yang sudah, ini ibarat lampu merah level depresi ya, hijau berarti masih ringan, kuning hati-hati nih, waspada, lebih berat lagi, merah paling berat. Nah, rasa 6 itu sudah masuk kuning ke merah. Kuning yang level akhir sudah masuk ke merah. Kalau sudah ada rasa 6, ya, rasa mati rasa, berarti Anda sudah masuk depresi yang tingkatnya sudah parah. Ya, kalau hijau depresi ringan. Kuning medium, cukup parah. Kalau merah parah, sampai ke sangat parah ya. Berarti kalau sudah ada rasa hampa itu Anda depresinya sudah masuk kuning yang ke merah awal gitu ya. Kuning akhir atau merah awal. Itu berarti Anda harus ke ahlinya. Ya, sudah ada rasa mati rasa harus ke ahlinya, ke psikolog. Ya, hati-hati nanti rasa mati rasa itu menyebabkan apa? Menyebabkan Anda kehilangan rasa kan? Apapun yang Anda lakukan tidak ada yang membuat Anda terhibur. Meskipun dulu sebelum Anda mengalami depresi, baca buku aja. Dulu aku hobiku baca buku, bisa bikin terhibur. Dulu hobiku nonton, bisa terhibur. Dulu hobiku ngobrol, telepon temanku, bisa terhibur. Tapi kok sekarang semua itu ketika dilakukan tidak ada rasanya. Nggak bikin terhibur lagi. Nah, hati-hati. Kondisi tersebut ketika dipelihara, nanti akan menuju depresi yang Anda akan mengalami kekosongan. Akhirnya apa? Berpikir hidup nggak ada artinya, akhirnya apa? Menyakiti diri sendiri, ya, akhirnya kepikiran untuk mengakhiri kehidupan. Jangan sampai itu terjadi, maka kalau sudah di kondisi mati rasa, Anda temui ahlinya, psikolog, ya. Begitu jawaban saya. Sudah? Sudah mau 5 menit lagi selesai? Iya, Bu. Alhamdulillah. Ya? Kurang 3 menit. Kurang 3 menit. Tadi ada pertanyaan dari saya nggak? Ada door prize biasanya, iya? Untuk sesi kali ini dari panitia masih belum ada, Bu. Oh, liburkan. Iya, libur. Biasanya ada pertanyaan nanti pesertanya rebutan tuh. Iya. Sepertinya seperti itu tadi. Jadi, Masya Allah, Bu. Sepertinya kita cukupkan dulu ya, kalau gitu, Bu. Sesi pertanyaannya mungkin nanti akan dijawab secara privasi atau bagaimana, Bu? Ya, yang sisanya ya, jangan pertanyaan tambahan ya, yang sudah masuk aja ya. Tapi nggak nerima pertanyaan baru gitu ya. Baik. Pakai voice note saya ininya. Jawabnya. Baik, kurang 2 lagi sepertinya, yang tadi sudah masuk. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah. Sangat, saya sendiri, Bu ya, Masya Allah, sangat bersyukur bisa hadir di kali ini, karena ya itu tadi, selain kita belajar dari materi yang Ibu sampaikan, kita juga belajar dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, jadi kita mendapat lebih banyak lagi gitu. Masya Allah. Dan yang perlu kita yakini adalah sukses sejati adalah bagaimana bisa menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Dian yang sudah menyempatkan waktunya pada sesi kali ini. Semoga Allah senantiasa berikan keberkahan di sepanjang hidupnya, kebahagiaan dunia dan akhirat, insya Allah. Baik, teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan, dan saya sebagai pembawa acara memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam membimbing dari awal sampai akhir. Dan marilah kita tutup sesi kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apapun yang kita dapatkan hari ini kita bisa amalkan kelak ke depannya. Begitu. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Dian dan kepada penyelenggara, panitia penyelenggara, dan bagi teman-teman sekalian yang ingin kami dari Yayasan Malang ini memiliki beberapa program-program terkait pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah dengan kegiatan seperti ini, Berfaedah Club. Di sana kita belajar topik-topik tematik yang mungkin sesuai dengan kita, dan
bisa diaplikasikan kepada kehidupan kedepannya. Selain itu, di Yayasan juga memiliki salah satunya program Yatim Bahagia. Jadi, teman-teman sekitar Malang Raya, apabila memiliki kenalan atau tetangga di sekitar lingkungannya yang termasuk yatim atau yatim piatu, itu bisa menyerahkan datanya sehingga nantinya akan mendapatkan bantuan dari Yasa begitu. Insya Allah itu saja yang ingin saya informasikan kepada teman-teman semuanya. Selanjutnya kita tutup acara ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Ya, terima kasih Bu Dian. Sama.